Pola pikir ini juga bisa membuat kita lebih menikmati hidup. Lantas, bagaimana cara berpikir positif? Yuk simak video ini sampai habis ya guys. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan untuk konten selanjutnya ya guys. Let's go! Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Queen Vindra, tempat membahas tentang kehidupan, inspirasi, informasi menarik, dan tips dan trik, dan lain-lain. Semua kita bahas di channel ini ya guys. Berpikir positif memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, terutama ketika sedang tertimpa suatu masalah. Tidak sedikit orang yang cenderung berpikiran negatif. Hal tersebut berpotensi membuat pelakunya cemas, khawatir, dan tertekan. Padahal nih, berpikir positif dapat memberi pengaruh yang baik untuk keadaan psikologis. Pola pikir ini juga bisa membuat kita lebih menikmati hidup. Lantas, bagaimana cara berpikir positif? Yuk simak video ini sampai habis ya guys. Berpikir positif dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa teknik yang telah terbukti efektif dalam membantu seseorang mengubah persepsinya. Beberapa cara berpikir positif yang bisa diterapkan, di antaranya: poin yang pertama, lihat sisi baiknya. Masalah apapun bisa datang kapan saja dalam kehidupan. Ketika dihadapkan pada satu persoalan, fokuskan pikiran pada hal-hal baik yang ada di balik persoalan tersebut, meski hanya berupa hal kecil. Misalnya, ketika teman membatalkan acara secara tiba-tiba, kita sebaiknya melihat sisi baiknya, yaitu jadi memiliki waktu luang untuk bersantai dan beristirahat. Hindari rasa kesal dan kecewa karena akan membuat pikiran dipenuhi hal negatif. Poin yang kedua, biasakan bersyukur. Sebagian orang seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain yang hidupnya terlihat lebih bahagia. Hal ini bisa membuatnya iri, dengki, rendah hati, dan pikirannya menjadi kalut. Oleh sebab itu, biasakan untuk bersyukur agar pikiran tetap positif dan hidup terasa lebih berarti. Kita dapat mensyukuri apapun yang kita miliki, baik keluarga, teman, pekerjaan, ataupun hal-hal lain yang membuat bahagia. Poin ketiga yaitu berbicara hal positif pada diri sendiri. Seseorang dapat menjadi kritikus yang buruk bagi dirinya sendiri. Seiring waktu, hal tersebut dapat menyebabkan kita membentuk opini negatif tentang diri sendiri yang akan sulit dihilangkan. Oleh sebab itu, untuk menghentikan hal tersebut, kita harus berbicara hal positif pada diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam cara berbicara pada diri sendiri dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengatur perasaan, pikiran, dan perilaku ketika berada di bawah tekanan. Hindari menyalahkan diri sendiri seperti "saya mengacaukan semuanya", akan tetapi gantilah dengan kata "saya akan mencoba memperbaikinya". Poin selanjutnya yaitu poin keempat, lebih banyak tersenyum. Ayo, siapa nih di antara kalian yang jarang tersenyum setiap ketemu sama orang? Pasti kamu kan yang lagi dengar podcast ini? Ngaku deh. Jangan dipendam kebiasaan ini ya guys. Gak baik dipendam lama-lama. Dengar nih penjelasannya. Tersenyum dapat membuat lebih tenang dan berpikiran positif. Dalam sebuah penelitian, orang-orang yang tersenyum ketika melakukan tugas yang penuh tekanan merasa lebih positif setelahnya daripada yang tak menunjukkan ekspresi apapun. Percaya deh, praktek ini setiap kamu ketemu sama orang, dijamin ini akan membuat suasana hati dan pikiran kamu menjadi lebih baik. Selanjutnya, poin kelima yaitu tertawa. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini juga dapat meningkatkan suasana hati dan membuat beban yang kita miliki terasa berkurang. Perbanyaklah tertawa dengan menonton video lucu, film komedi, ataupun membuat lelucon dengan anak-anak. Poin selanjutnya yaitu poin yang keenam, mengembangkan optimis.
Belajar berpikir positif ibaratkan menguatkan otot, sebab semakin sering menggunakannya, maka semakin kuat pikiran tersebut. Salah satu cara berpikir positif yang harus kita lakukan yaitu mengembangkan optimis. Ketika memiliki rasa optimis, kita tidak akan takut gagal dan melihat suatu hal dengan positif. Namun, kita juga tidak boleh terlalu optimis secara berlebihan, karena malah akan berujung menjadi orang yang terlalu percaya diri. Selanjutnya, poin ke-7, yaitu berbuat baik. Berbuat baik dapat membuka pikiran tentang orang lain. Terkadang, kita mungkin hanya melihat orang dari penampilannya saja dan langsung memiliki pemikiran negatif tentangnya. Padahal kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu, berbuat baik akan mengubah pikiran menjadi lebih positif. Selain itu, kita juga dapat lebih menghormati dan menghargai orang lain. Selanjutnya, poin ke-8, yaitu istirahat. Setiap orang tentu perlu beristirahat untuk menenangkan dirinya. Beristirahat dapat menyegarkan pikiran sehingga dapat berpikir secara jernih dan positif. Tak hanya itu, beristirahat juga dapat menyingkirkan rasa cemas dan khawatir yang kita rasakan. Selanjutnya, poin ke-9, yaitu hilangkan drama. Ketika merasa terpuruk, kita mungkin merasa hidup kita adalah hal yang paling menyedihkan di dunia. Padahal mungkin kenyataannya tak seburuk itu. Mendramatisir kehidupan justru akan membuat hidup semakin terasa menyedihkan dan pikiran menjadi penuh kekacauan. Oleh sebab itu, jika ingin berpikir positif, jauhkanlah diri dari pemikiran-pemikiran drama seperti itu. Selanjutnya, poin ke-10, yaitu berada di sekitar orang-orang positif. Tahukah kamu jika negativitas dan positivitas bisa menular? Ketika bergaul dengan toxic people, kita bisa ikut terpengaruh dan mengikuti kebiasaannya. Begitu juga sebaliknya, ketika bergaul dengan orang-orang positif, maka hal positif akan menular. Berada di sekitar orang-orang positif telah terbukti dapat meningkatkan harga diri dan peluang untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, bergaullah dengan orang-orang yang dapat membawa kita pada sisi yang baik. Poin selanjutnya, poin ke-11, yaitu membayangkan masa depan yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa membayangkan masa depan yang baik, entah mengenai karir, hubungan, ataupun hal lain, dapat membuat lebih bahagia di masa sekarang. Hal ini tentu bisa membuat kita berpikir positif dan tak mencemaskan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, jangan sampai terlena untuk melambung saja, karena kita juga harus menunjukkan tindakan untuk mewujudkan masa depan yang baik. Membiasakan diri melakukan berbagai cara berpikir positif tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mulailah untuk berpikir positif agar hidup menjadi lebih indah. Poin selanjutnya, poin ke-12, yaitu belajar memikul tanggung jawab. Tak ada orang yang luput dari lupa dan salah. Bahkan lupa adalah nama pertama kita sebagai manusia. Bila kamu memiliki masalah atau kesulitan dalam hidup, jangan bersikap seolah-olah Anda adalah korban dari hidup yang tidak adil. Akui pada diri sendiri bahwa kamu telah salah mengambil keputusan dan bertanggung jawablah atas pilihan itu. Menerima tanggung jawab dapat membantu kamu belajar dari kesalahan dan mencegah kamu menyalahkan orang lain secara tidak adil. Sikap seperti ini akan menumbuhkan cara berpikir positif yang akan membantu kamu menjadi lebih kuat dan dewasa, serta mempersiapkan diri mengatasi masalah hidup yang datang selanjutnya. Poin selanjutnya, poin ke-13, yaitu baca buku motivasi. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan bekerja sepanjang waktu. Coba sejenak berhenti dari rutinitas dan carilah nilai-nilai positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup kamu. Cara paling mudah yaitu dengan membaca. Di zaman serba canggih seperti sekarang, sangat mudah mencari buku yang diinginkan. Semua jenis buku, tinggal kamu pilih yang mana. Luangkan beberapa menit dari waktu kamu, bacalah buku yang akan menumbuhkan secara
berpikir positif, seperti buku inspirasional dari biografi para tokoh pengusaha, pejabat, publik figur, dan orang berpengaruh lainnya yang sepak terjang mereka telah membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar, yang kehadiran mereka di dunia mampu menginspirasi orang untuk berbuat baik. Poin selanjutnya, poin ke-14, yaitu kenali dan ubah pikiran negatif kamu. Kamu tidak akan sukses meningkatkan cara berpikir positif jika masih diliputi oleh pikiran negatif yang selalu menghantui kamu. Coba kenali pola pikiran negatif yang sering mendatangi kamu. Biasanya kata-kata yang mencangkup kata-kata seperti selalu dan tidak pernah adalah tanda ada yang tidak beres dengan cara berpikir kamu. Jika kamu selalu berpikir seperti ini, saya selalu mengacaukan segalanya. Cobalah ubah menjadi lebih realistis seperti kadang-kadang saya membuat kesalahan, tapi saya belajar dari kesalahan itu. Tidak perlu menumbuhkan pemikiran tidak realistis yang semakin menjauh kamu dari pikiran negatif. Tapi sebaliknya, berpikirlah realistis, lihat itu sebagai persoalan yang kamu pasti bisa melaluinya. Poin selanjutnya, poin yang ke-15, yaitu kamu harus mempunyai tujuan atau goal. Pepatah yang mengatakan, hiduplah seperti air mengalir. Itu tidak selamanya benar ya guys, tergantung dari sudut pandang mana kamu memahaminya. Kalau hidup hanya ikut arus saja, tidak ada tujuan, ambisi dan cita-cita kamu untuk apa sekolah? Semua yang telah orang tua lakukan akan sia-sia. Cobalah tetapkan tujuan dalam hidup kamu 5-10 tahun ke depan. Akan lebih mudah menumbuhkan sikap dan pikiran positif ketika hidup Anda memiliki tujuan. Karena akan ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur sudah sejauh mana kamu melangkah, hasil apa yang sudah dicapai, dan masalah apa yang harus segera diselesaikan. Tujuan akan memberi kamu motivasi untuk mengatasi setiap hambatan di tengah jalan. Tanpa tujuan jelas, kamu akan sulit membuat keputusan dan mengukur sejauh mana kemajuanmu. Poin selanjutnya, poin ke-16, yaitu kenali dampak dari pikiran negatif kamu. Setiap perbuatannya pasti ada konsekuensinya, begitu juga pikiran negatif pasti hasilnya akan negatif pula. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan konsekuensinya dari pikiran negatif yang sering kamu alami. Nanti akan terlihat sebuah pola bahwa apa yang kamu takutkan benar terjadi karena kamu terus memikirkannya seakan sebagai sebuah ramalan. Misalnya, kamu terbiasa berpikir, saya mungkin tidak akan berhasil dalam tes kali ini. Karena pikiran semacam ini, kamu akan mengurangi usaha untuk lulus dalam tes itu. Kamu sudah menyerah duluan sejak dalam pikiran, kalah oleh pikiran negatif yang tak beralasan tadi. Akibatnya, ya kamu benar-benar gagal. Buatlah daftar pikiran negatif yang sering mempengaruhi hidup kamu. Bisa dalam perilaku, hubungan, dan perasaan kamu. Kemudian, buatlah daftar cara berpikir positif yang bisa melawan pikiran negatif itu. Karena yang bisa merubah diri kamu adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Poin selanjutnya, poin yang ke-17, yaitu beri pujian kepada orang lain. Jangan pernah gengsi atau malu untuk memuji orang yang lebih baik dari kamu. Jujurlah terhadap diri sendiri dalam memberikan pujian kepada orang lain. Ini akan membantu mempermudah kamu melihat sisi baik dalam diri seseorang, sehingga membuat kamu selalu berpikir positif dan jauh dari prasangka. Poin selanjutnya, poin ke-18, yaitu latih diri dengan hal positif. Tinggallah pekerjaan yang tidak mendatangkan manfaat dan mulailah cara hidup sehat untuk meningkatkan kualitas dalam diri kamu. Istirahatlah yang cukup 7-8 jam sehari dan olahraga akan sangat membantu dalam mengolah stres dengan baik.
menjaga kesehatan fisik dan mental akan memberi kamu lebih banyak energi untuk fokus pada pemikiran positif dan mengabaikan pikiran negatif yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Oke guys, itulah beberapa poin cara untuk berpikir positif yang terbukti efektif. Semoga video ini bisa membantu sobat ya untuk menjadikan diri lebih dewasa dan menjadi lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sebanyak-banyaknya agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa.